Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan November tahun 2021. Gak kerasa ya, kita sudah sampai di bulan November dan sisa 1 bulan lagi untuk menuju tahun berikutnya ya. Aku mau ucapin congratulations buat kalian yang udah mencapai impian-impian kalian ya, beberapa impian kalian, di tahun ini ya, di tahun ini secara keseluruhan, dan semoga di tahun depan kita bisa mempertahankan itu, bisa meningkatkan itu, bisa banyak pencapaian yang kita capai ya, dan bisa bermanfaat juga untuk diri kita dan orang lain. Kalau misalkan belum, nggak apa-apa, semua orang punya waktunya ya, waktunya masing-masing untuk bisa mencapai kesuksesannya. Jadi jangan pernah merasa kamu gagal ketika orang lain sudah mencapainya, kamu belum, karena proses setiap orang beda-beda. Kalau misalkan kamu mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box, ada price listnya di situ. Kalau ini tidak resonate, jangan dipaksakan, karena ini general reading. Jadi tidak sepenuhnya resonate buat kamu. Kalau resonate, aku bersyukur bisa membantu. Oke, Sagittarius, kita mulai masuk ke readingan ya. Sekarang kita akan ambil dari Fortune Message terlebih dahulu. Oh, keluar ya, Candy. Oke, untuk bulan November sepertinya kamu banyak enjoy ya. Kamu banyak menikmati prosesnya, kamu banyak menikmati hasilnya dari apa yang sudah kamu tanam kemarin. Kamu mendapatkan banyak kegembiraan, banyak sweetness di sini ya. Tapi kamu tahu dampaknya dari terlalu banyak permen, sakit gigi. Ya, sederhana ya, tapi punya makna. Intinya, kalau kamu merasakan kebahagiaan yang begitu besar, kamu juga harus siap menerima rasa sakit yang begitu besar juga. Karena kita nggak mungkin hidup tuh selalu seneng mulu, tuh nggak mungkin ya. Karena pasti akan selalu ada ada rasa sedih ya. Walaupun kita nggak minta, kita nggak mau begitu, tapi pasti aja merasakan, nggak mungkin nggak teman-teman. Ya, karena apa? Itu adalah kestabilan. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Ada ya. Sehingga di sini kamu, kalau misalkan kamu merasakan kebahagiaan, seimbangkan diri kamu agar kamu tidak terlalu over dan kamu tetap stabil. Berarti nggak boleh merasakan bahagia dong? Nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Hanya saja di sini kalau kamu merasakan kebahagiaan, kamu harus kembali lagi menjadi sosok yang tenang, menjadi sosok yang biasa lah begitu ya, tidak terlalu over proud begitu ya, aku bilangnya over proud di sini, dan menjadi pride begitu, sombong jadinya, jangan ya. Karena di sini aku lihat happiness itu akan ada buat kamu, melimpah buat kamu ya Sagittarius ya. Tapi di sini tantangan kamu adalah harus bagaimana tetap seimbang, tetap sederhana ya, itu tantangannya. Oke, untuk general seperti itu ya teman-teman ya, harus diseimbangkan juga. Kayak kamu tuh wah benar-benar lagi di atas langit nih, benar-benar bahagia banget, tapi kamu jangan sampai terlalu tinggi. Karena apa? Kamu jatuh. Kalau jatuh makin sakit, makin tinggi makin sakit kan. Nah, seperti itu. Sederhana ya. Tapi tetap kamu nyimpan rasa bahagia yang teramat sangat di dalam hati kamu ya. Asalkan di luar kamu tetap stabil. Jangan pride ya, jangan over proud begitu. Ya. Oke, untuk karir dan keuangan, jangan sampai melalaikan tugas-tugas kamu juga ya. Oke, untuk karir dan keuangan ada King of Swords, ada Judgment, ada Six of Cups. Nah, nih di pekerjaan kamu mungkin selama ini sudah cukup ya bersabar dalam menjalani pekerjaan kamu ya. Kamu sudah menerima semuanya ya, kamu merasa itu adalah bagian dari proses kamu ya. Dan terkadang kamu berpikir, kok aku sudah seperti ini ya, sampai seperti ini, kok orang-orang seperti itu ya tanggapannya ke aku. Ini bagi kalian yang sudah kerja ya, kok kayaknya aku ini sudah bekerja mati-matian, tapi kok orang-orang tuh sepertinya tidak melihat usahaku begitu, kenapa? Ini kamu kadang merasa rasa pamrih itu agak sedikit muncul ya Sagittarius ya di bulan November ini. Saranku adalah kamu ketika bekerja harus menggunakan ketulusan dari dalam hati ya. Jangan mengharapkan hasilnya kalau memang kamu tidak dijanjiin di awal ya. Kayak misalkan nih kamu dimintain tolong nih untuk membuat ini deh begitu, kamu dimintain tolong begitu, jadi kamu nggak perlu mengharapkan terlalu lebih. Kayak misalkan nih, kayak kamu diminta tolong buat A, tapi kamu mengharapkan wah kayaknya bakal aku buat ini orang-orang lain bakal melihat aku sebagai sosok yang baik begitu ya, suka membantu dan lain sebagainya, pasti ada imbalan buat aku ya. Terkadang orang-orang pasti berpikir seperti itu, tidak hanya Sagittarius ya. Tapi karena ini adalah bacaan untuk zodiak kamu, aku ingin menekankan bahwa ketika kamu bekerja, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas ya. Mengharapkan hasilnya sesuai dengan kemampuan kamu, jangan di luar batas. Karena apa? Semakin kamu mengharapkan hal yang tinggi, semakin kamu jauh untuk mencapainya. Itu sudah hukum alam ya.
Makanya sini ada Six of Cup. Jadilah seseorang yang tetap penuh cinta kasih, tetap merakyat, tetap biasa, tetap stabil ya. Jangan terlalu over proud di sini terhadap apa yang kamu capai, dan sampai itu mungkin di mata orang lain kok kamu gitu banget sih. Nah, selebrasinya begitu. Bukan berarti di sini kamu nggak boleh selebrasi terlalu dalam, enggak. Tapi tetaplah stabil, tetaplah mengingat semakin besar kebahagiaan yang kamu dapatkan, semakin besar tantangan di depan sana. Oke, Sagittarius, seperti itu ya. Aku lihat dari pekerjaan kamu. Tetaplah pada jalur kamu, tetaplah bekerja sesuai dengan diri kamu, mengharapkan hasilnya sesuai dengan kemampuan kamu, melakukan apa yang kamu bisa, jangan memaksakan lebih ya. Dan di sini yang pertama adalah berguna untuk diri kamu sendiri. Itu dulu ya, itu dulu. Untuk pekerjaan seperti itu. Kalau untuk keuangan ya, aku lihat di sini adanya rezeki barunya dari universe di sini, entah itu dari mana ya, tanpa kamu duga, dari segala penjuru. Oke, paham ya? Kalau untuk kesehatan ada Knight of Swords, ada Queen of Cup, Ace of Cup. Nah, untuk kesehatan di sini Sagittarius ya, kamu melihat banyak dari kamu yang perasaannya meluap-luap ya, sangat bahagia memang di sini terlihat ya, nggak bisa dipungkiri karena Cups ini berhubungan dengan feel, dengan heart ya, sehingga aku lihat banyaknya nih yang dipegang Queen of Cup ini airnya keluar ya, menunjukkan dari perasaan kamu ini cukup meluap-luap sebenarnya ya. Entah mengapa kamu merasa cukup bahagia ya di bulan November ini. Ada mungkin rezeki baru ataupun mungkin orang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu, we don't know begitu. Tapi yang pasti di sini aku merasakan dari kamu rasa syukur yang benar-benar luar biasa ya Sagittarius ya. Ada Knight of Swords ya. Saking bahagianya kamu sampai hiperaktif akhirnya. Nah, ini perlu dikendalikan Sagittarius ya. Jangan sampai kamu itu buat kayak orang lain tuh, apa sih kok dia aktif banget sih, atau apa sih kok risih banget. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Terkadang Sagittarius kalau misalnya lagi benar-benar happy kan terkadang lepas kendali begitu. Ya, harus tetap stable ya, harus tetap terjaga, harus tetap anggun di sini. Ya, Queen of Cup. Harus tetap anggun, harus tetap ya menjadi sosok yang ya, Sagittarius punya dua sisi ya. Satunya terkadang bisa menjadi liar, satunya terkadang bisa terjaga. Nah, itu dua sisi. Sulit makanya badan Sagittarius itu kan ada kuda, ada manusia ya, yang menunjukkan dua sisi yang berbeda. Selalu ada dua sisi yang berbeda. Sehingga dari kamunya adalah harus apa? Harus bisa tetap stable. Oke? Untuk single ya sekarang, sorry. Ada Knight of Wands untuk yang single. Ada The Fool, ada Seven of Cups. Wow, di sini mungkin kamu lagi tertarik sama beberapa orang ataupun mungkin orang yang tertarik sama kamu. Ya, dan aku lihat banyak dari kamu yang The Fool di sini, memulai hubungan yang baru, sesuatu hubungan yang baru. Tetapi terkadang banyak dari kamu yang memilih orang yang salah begitu ya. Oke, aku paham mengapa kamu merasa happy ya dunia kamu, karena di sini kamu meet someone new ataupun mungkin menjalin hubungan dengan orang yang baru sesegera mungkin. Di bulan November ini udah kelihatan nih kayak ciri-cirinya begitu ya. Sagittarius, aku pengen kasih tahu kamu bahwa kamu ini ada Knight of Wands juga ya. Kamu ini ya cukup penuh passion ya. Orangnya penuh passion, orangnya penuh semangat, dan orangnya juga cukup positive vibe begitu ya. Kamu yang nonton ini. Dan kamu di sini punya beberapa pilihan, ataupun mungkin kamu ya tertarik sama seseorang, atau mungkin orang yang tertarik sama kamu, beberapa ya. Dan The Fool di sini, kamu sudah open ya, kamu sudah membuka diri, dan orang ini membawa mawar ya buat kamu. Sorry, bukan buat kamu ya, tapi kamu di sini yang membawa mawar. Menunjukkan apa kepada dunia bahwa kamu ini sudah sepenuhnya healing. Kamu sudah sepenuhnya lepas dari masa lalu. Kamu sudah healing, sama seperti Aries nih kalau nggak salah. Kamu sudah sepenuhnya healing. Kalau Leo tadi masih belum. Kalau kamu di sini sudah, sehingga kamu terlihat di sini adalah open diri ya, open yourself begitu ya. Dan aku lihat di sini energinya juga cukup, entah kenapa aku melihat energinya cukup terang ya. Campuran warnanya juga, kombinasi warnanya juga cukup terang-terang, biru, kuning, coklat ya. Juga di sini kuning terang ya, terang-terang warnanya. Oke, ini adalah kesempatan yang bisa kamu manfaatkan dengan baik ya di bulan November. Karena kan sudah mau menuju zodiak kamu di sini ya kan, di bulan November. Bulan November pertengahan aja udah mau masuk ke zodiak kamu kan. Oke, wow, betul banget. Oke, si couple nih ya. Oke,
Ada Two of Cup, ada Two of Wand, ada Ace of Sword. Ada Ace of Sword, semua yang datang adalah dari pola pikir. Hal baik, hal buruk datangnya dari mana? Dari pikiran. Kehidupan di dunia ini hampir semuanya datangnya dari pola pikir. Terobosan-terobosan yang ada di sekarang, baju kamu yang kamu pakai sekarang, itu adalah sebuah hasil dari pemikiran seseorang. Bagaimana cara ia merajut, tiba-tiba kok kepikiran buat baju, masa lalu kan gak ada baju. Kenapa kok sekarang ada? Nah, itu semua datang dari pola pikir. Analoginya seperti itu. Aku selalu menyambungkan dengan analogi-analogi lain agar kamu bisa memahami maknanya. Begitu ya teman-teman. Sehingga aku sering pakai contoh dalam membuat reading. Nah, ini di couple. Hubungannya dengan Ace of Swords adalah bagaimana cara kamu untuk menghidupkan hubungan. Bagaimana cara kamu untuk membuat hubungan ini semakin hidup, semakin jalan begitu. Ya, tidak stuck untuk kamu yang couple. Dan aku lihat di sini kamu kan penuh kreativitas. Dalam hubungan ini kamu cukup aktif ya. Kamu cukup membuat pasangan ini happy. Kamu nggak apa-apa kamu ngeluarin lebih banyak effort begitu ya. Effort ya, bukan artinya kamu materi kamu terus yang ngeluarin, nggak, tetap seimbang kalau masalah itu. Hanya saja di sini effortnya untuk meningkatkan hubungan ini lebih dalam itu kamu kan yang lebih mendukung di sini ya. Karena kamu lebih secara otomatis kamu lebih ibaratnya lebih aktif begitu. Sehingga untuk couple di sini aku melihat banyaknya liburan buat kalian ya, ataupun banyaknya happiness buat kalian. Tadi Aries Leo juga banyak vacation sih. Sama seperti kamu di sini ya yang couple. Juga di sini ada Two of Cup, ada Two of Wand ya. Nih, Two of Wand, merencanakan liburan jauh bersama pasangan. Merencanakan hal-hal yang baru bersama pasangan. Melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda bersama pasangan. Intinya di sini berbeda pandangan tapi disatukan dengan Two of Cup. Aku lihat di sini kamu mungkin sudah dealing dengan orang yang tepat. Kalau misalkan kamu masih pacaran, kalau udah married di sini kamu bersanding dengan orang yang tepat. Oke, seperti itu ya untuk Sagittarius couple. Sekarang kita akan lihat dari numerologi. And a new start is coming. Awal mulai yang baru datang. A new romantic cycle begin. Ya kan? Hubungan romansa yang baru dimulai. Untuk yang single. Ya, kamu sudah membuka diri di sini. A new start is coming. Awal mulai yang baru datang. Wow. Ini juga angka 1 ya. Candy-nya ya. Jadi aku bisa kasih tahu kamu bahwa ini adalah awal mulai baru buat kamu. Jangan sia-siakan ya. Look at the bigger picture. Lihatlah apa masalah yang terbesar yang kamu hadapi sekarang. Selesaikan itu. Agar tidak terbawa di tahun 2022. Selesaikan ya sebisa mungkin. Balance spirituality practically. Seimbangkan spiritual dan langkah-langkah praktis kamu ya. Di kehidupan nyata dan juga spiritual kamu. Kaitannya kamu dengan Sang Pencipta, kaitannya kamu dengan universe. Oke, seperti itu ya untuk numerologi. Sekarang wisdom. Ada to the sea. Wow, banyak dari kamu yang ada di suatu perjalanan ya. Di sini, entah itu liburan, entah itu untuk pulang ke suatu kampung halaman di sini, tapi yang pasti mungkin kamu di sini sudah tahu arahnya kemana dan kamu terkadang masih sedikit merenung atau flashback ke masa lalu. To be fair, adil. Jadilah seseorang yang adil. Jangan memilih-milih. Ya, maksudnya jangan memilih-milih di sini. Kalau memang buruk kan ya jangan kita pilih. Maksudnya adalah kamu tidak adil dalam menentukan suatu keputusan atau membagi sesuatu. Harus adil ya, agar rezeki kamu ini datang terus, agar tidak ada kebohongan yang datang, agar tidak menimbulkan duka lagi di masa lalu. Sebisa mungkin minimalisir duka itu ya. Like up peningkatan ya. Why? Jadi aku kayaknya keluarin di sini ya, bertanya-tanya begitu ya. Why? Kenapa kok kamu itu sepertinya sudah bekerja ya di sini tadi yang di karir dan keuangan, kamu kok sudah bekerja dengan baik, tapi kenapa kok orang-orang itu tidak memberikan feedback yang sesuai dengan harapan kamu? Bukan tidak memberikan teman-teman, tapi kamu yang tidak merasakan begitu. Orang-orang ini sebenarnya tanpa kamu sadari mungkin mengamati kerja kamu ya, tapi kamu sendiri yang nggak sadar karena mereka tidak mengucapkan secara langsung. Dan kamu membutuhkan pengakuan itu agar kamu tahu apakah kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik atau tidak. Tapi orang-orang tidak memberikan apa yang kamu harapkan, dan itu menimbulkan kecewaan buat kamu. Yang pengen aku kasih tahu di sini ya untuk Sagittarius, kamu bekerja saja sesuai dengan jalur kamu. Ya, biarkan orang lain dengan spekulasinya sendiri. Kamu yang pasti ke diri kamu sendiri aja dulu. Kayak gitu ya. Karena di sini akan ada peningkatan ya. Nih, ada peningkatan. Entah itu jabatan, entah itu kualitas diri ya, tapi yang pasti ada peningkatan. Oke, sekarang Iron and Wellness untuk single 2 kartu ya. Love call, the talking. Wow, ada love call, ada bicara ya. Wow, di sini mungkin kamu banyak terlibat sama seseorang yang lewat komunikasi ataupun lewat jarak jauh.
ya, atau lewat telepon di sini. Dan talking, interest, conversing more, ya. Berbicara conversing yang lebih daripada biasanya, mungkin kalian telepon dan lain sebagainya, ya. Dan ada awaited message, pesan-pesan yang kamu tunggu dari orang-orang yang kamu harapkan. Text, call, email, dan talking, ya. Love call, a message of love, someone express love. Wow, seseorang mengekspresikan rasanya sama kamu. Siapakah dia? Kita tunggu. Untuk couple, I like you, dan heartbroken. Wow, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. So kalau aku lihat di sini ada heartbroken, ada I like you. Jelas ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Bisa aku simpulkan bahwa kejadian di masa lalu yang membawa sakit hati, sebaiknya kalian jahit lukanya agar tidak terus terbawa sama energinya, ya. Dan ada I like you di sini, seseorang mengekspresikan cintanya. Berarti di sini aku bilang tadi, kamu yang cukup mendominasi dalam hubungan, yang membuat kreativitas dalam hubungan sehingga hubungannya hidup lagi, ya. Dan ada heartbroken ini yang luka di masa lalu, ya kamu sudah maafkan, kamu sudah ikhlaskan lah begitu ya istilahnya, sehingga ini tidak terlalu membebani kamu, tidak terlalu membawa kamu ke dalam duka yang lebih jauh lagi di dalam, kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke Romance Angel. Nah, di sini ada untuk single, keep an open mind. Nah, mungkin orang yang kamu suka ini mungkin ada beberapa, tapi yang akan menyatakan perasaannya ke kamu mungkin bukan orang yang benar-benar kamu harapkan, sehingga itu akan berbeda ya, sedikit berbeda dari ekspektasi kamu, tapi kamu it's okay ya, karena kamu tahu bahwa kehidupan yang kamu jalani tidak semuanya bisa kamu dapatkan sesuai dengan impian kamu. Oke. Untuk yang couple, it is safe for you to love. Ini aman untuk kamu cintai ya, karena dia akan membawa cinta yang tulus buat kamu, dan aku lihat memang kalian sudah cocok berdua. Oke, sekian readingan dari aku untuk Sagittarius ya di bulan November tahun 2021. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Kalau kamu merasa cocok, bisa kasih aku komen ya, bisa kasih aku subscribe juga, kasih aku like, bisa kamu share juga kalau misalkan kamu lagi teman-teman kamu membutuhkan readingan aku. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, share next reading. Bye bye Sagittarius.